Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJTF Official. Oke, di video kali ini kita lagi ada di segmen seputar kamera. Jadi di video ini aku bagian tips tentang dasar-dasar fotografi ya. Jadi dasar-dasar fotografi itu ada banyak, mulai dari tata ruangan, tata cahaya, dan lain sebagainya. Tapi di sini aku lagi bahas dasar-dasar fotografi yang ada di kamera nih. Aku pakai kamera Sony Alpha 6000 yang biasa aku pakai. Ini kalian bisa lihat. Semua kamera sama aja kok, mau DSLR atau mirrorless semua settingannya sama, cuman mungkin tata letaknya aja yang berbeda. Pada dasarnya isi dan fungsinya sama semua. Oke, jadi yang paling dasar banget adalah di sini aku akan mengajarkan namanya segitiga exposure ya. Ini bagi orang yang awam banget, segitiga exposure itu apa mungkin kalian nggak tahu ya. Segitiga exposure itu adalah kita bisa setting tentang shutter speed, terus cahaya atau itu cahaya itu biasa ISO ya, terus f ya atau namanya aperture ya. Jadi apa sih sebenarnya fungsinya dari tiga itu? Ketiga fungsi tadi itu sangat penting sekali untuk fotografi ya, untuk menghasilkan gambar yang bagus dan video yang bagus. Nah, kita harus tahu bagaimana setting yang benar pada segitiga exposure. Sebenarnya juga ada sih mode auto, kalau nggak mau ribut kan bisa pakai mode auto di kamera apa aja ya, di mode kamera Alpha 6000 atau di Canon atau di Nikon atau di Fujifilm dan lain sebagainya. Itu semuanya pasti ada mode auto, tapi kan kita harus perlu belajar juga tentang mode manualnya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang segitiga exposure ya. Jadi kita mulai aja dari yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah ISO ya. Aku akan tunjukin kalian ISO itu seperti apa. Jadi ini adalah settingan manual ya. Di sini adalah settingan manual. Kita cek dulu fokus. Yap. Ini di sini adalah settingan manual pada kamera Sony Alpha 6000. Di sini kita bisa lihat ini mode manual. Dan kemudian ini adalah bawah adalah shutter speed, kemudian ini f-nya, di f-nya terkecil 3,5 dan kemudian ISO-nya 2000. Ini mode manual. Jadi di sini kalian bisa setting shutter speed. Di sini kalian bisa lihat kan. Ini shutter speed kalian bisa setel. Semakin besar shutter speed-nya maka dia akan semakin gelap. Tuh. Kalian bisa lihat tuh perbedaannya kan. Tuh. Maka dia akan semakin gelap. Tujuannya apa? Nah, misalnya seperti ini nih, kalian dalam ruangan nih, kalian pengen di f-nya tuh tetap di 3,5 misalnya. Terus kalian pengen gambarnya nggak silau, jadi kalian bisa naikkan shutter speednya gitu. Nih, misalnya shutter speednya kita buat 125 ya, terus kemudian ini adalah f-nya. Jadi f-nya tuh bisa kita atur. Misal f itu kan semakin kecil f-nya semakin terang gambarnya gitu ya. Di sini kita bisa lihat tuh, f-nya adalah 3,5. Semakin besar f-nya, maksudnya semakin besar angkanya f-nya, maka dia akan semakin gelap tuh. Kita kecilan, nah makin kesini, nah, dia makin gelap seperti itu. Tujuannya apa ya? Sebenarnya kalau f-nya ukurannya kecil ini 3,5 nih. Kalau dia kecil ke bawah maka semakin bagus untuk low light gitu. Kalau dia f-nya semakin besar, maka untuk low light akan sangat kurang seperti itu. Terus ini kita kembalikan lagi ke 3,5 ya. Karena di lensa ini paling kecil 3,5. Kemudian kita pindah ke ISO. Ini ISO kita bisa lihat ISO di sini. Ini ada ISO 2000. Semakin besar ISO maka semakin terang gambar yang akan dihasilkan. Misalnya seperti ini nih. Kalian ingin misalnya di luar ini kan sangat terang siang hari tuh ya. Kalau kalian setelah ISO-nya tinggi maka akan semakin silau ya. Jadi ini kan 2000 nih. Ini kan terang nih. Jadi kita kecilkan aja. Jadi kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian gitu. Mau gelap, terang. Tapi pada dasarnya ada settingan yang benar-benar mendasar ya, maksudnya kita nggak akan, maksudnya settingannya jadi bagus gitu loh. ISO-nya nggak terlalu kontras, terus shutter speed-nya udah pas gitu. Biasanya kalau kita rekam video di, ini kalau nggak salah ya, aku agak lupa sedikit. Kalau kita ngerekam video di 60 fps itu biasanya shutter speed-nya 125. Ya, shutter speed 125, ISO-nya terserah sih. Aku lebih biasa syuting. Nah itu aku pakai shutter speed karena aku biasa ngerekam 30 fps, shutter speed 30, kalau nggak 50 baru ISO-nya aku sesuaikan tergantung cahaya di studio aku. Dan kalau di luar ruangan biasanya aku pakai aperture priority, jadi f-nya tetap 3,5. Dan yang berubah adalah shutter speed dan ISO aku buat otomatis. Kalau di luar ruangan karena itu nggak akan mengganggu banget ya. Dan kalau kalian masih ribet juga kalian bisa pakai mode auto juga di kamera kalian gitu. Sebenarnya banyak yang bisa kita belajar dari kamera nih ya. Tapi aku baru bisa ngasih tahu tentang segitiga exposure ya. Mungkin kalian pernah lihat video atau foto yang belakangnya blur ya? Sorry.
Oke, mungkin kalian pernah lihat foto atau video yang background belakangnya itu blur. Apa sih bang yang mempengaruhi foto tuh bisa blur? Aku kok beli kamera lens sakit terus foto orang tapi kok susah ya blurnya. Nah, jadi kalau untuk blur itu dia ada dua opsi pilihan bagaimana kita bisa menghasilkan foto atau video yang backgroundnya blur. Yang pertama adalah dengan f yang terkecil ya. F yang terkecil itu yang aku tunjukkan tadi. Ini kan kalau lens sakit dia f-nya yang terkecilnya angkanya 3,5 ya kan. Maka semakin kecil f-nya, maka semakin blur, maksudnya lebih semakin besar dia menangkap cahaya gitu. Maka foto kalian akan semakin blur atau video kalian semakin blur. Terus bagaimana bang kalau kita di luar nih kan karena dia menangkap cahaya kuat gitu. Jadi kontras banget jadinya kan. Bagaimana cara mengakalin agar kita dapat foto yang blur tapi nggak silau gitu. Caranya ada banyak. Yang pertama kita naikkan shutter speed. Karena kan memang kalau kita naikkan shutter speed tuh semakin tinggi shutter speed maka akan semakin gelap. Seperti itu. Sama juga ISO juga seperti itu. Semakin tinggi ISO maka semakin terang. Kalau ISO semakin terang ya. Kalau ISO itu yang di sini, ini ISO ini yang di sini nih. Kalau ISO-nya semakin tinggi maka cahayanya semakin tinggi. Semakin terang juga gitu. Kalau shutter speed-nya semakin tinggi maka cahayanya semakin gelap. Ini hanya kebalikannya aja gitu ya. Semakin tinggi angka ISO-nya maka semakin terang cahayanya. Semakin tinggi angka shutter speed-nya maka semakin gelap cahayanya. Dan kalau untuk f-nya semakin kecil angkanya maka akan semakin besar dia menangkap cahaya. Jadi caranya gimana bang? Ya caranya gitu aja. Kalau kalian pengen ngasih foto yang blur dengan f yang terkecil, kalian bisa naikkan shutter speed-nya, terus kalian turunkan ISO-nya. Dan kalau memang terlalu silau banget, misalnya f-nya f1,4 atau itu kan sangat silau banget nih. Kalian bisa pakai ND filter. Semacam ini nih, dia semacam ini juga. Ini kan aku pakai yang biasa, tapi ini bukan ND filter, ini cuma UV aja, ini biasa yang murah gitu. Ada yang bagus ND filter. Dia kalau kita putar gini tuh dia akan berubah menjadi gelap dan terang. Tinggal putar aja ND filternya gitu. Banyak kok dijual di toko online. Dan mungkin gitu ya. Terus apa lagi ya? Tips yang kedua adalah untuk foto bokeh atau blur ya, motion blur atau foto bokeh yang blur tuh. Kita bisa zoom lensa kita ini, kita zoom ya di f. Ini kan 16 mili 1650 ya. Kalian bisa cek ini. Kalau kita zoom ini kita zoom gini sampai angka tertingginya di 50 ya. Terus kita jauhkan dengan background kita tuh gambarnya dia akan blur. Tunggu, turunkan shutter speed. Oh, turun dulu ya. Seperti ini kira-kira, maka dia akan blur. Kalian bisa lihat nih di lensa tuh. Ini backgroundnya akan sedikit blur tuh. Kalian bisa lihat ya. Sorry kalau nggak terlalu apa. Maka kalau kalian pakai lensa sakit tuh kan dengan f yang besar, bagaimana cara mengakalinya agar tetap bisa menghasilkan foto yang bokeh atau video yang bokeh gitu ya, atau bagian belakangnya blur? Kalian zoom aja sejauh-jauhnya. Misalnya mentoknya di 50 mili, berarti kalian bisa ambil di 50 mili itu. Kalian bisa lihat nih, backgroundnya blur ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu blur kayak lensa yang f-nya kecil, f1,8 misalnya, f1,4 misalnya seperti itu. Dan itulah dia dua cara untuk menghasilkan foto bokeh juga. Jadi itu adalah dua dasar yang aku pelajari hari ini ya. Maksudnya aku udah ngasih tadi kan pertama tentang segitiga exposure, terus kemudian tentang bagaimana menghasilkan foto dan video yang blur juga. Sebenarnya ada banyak cara sih untuk kita belajar fotografi tapi dasarnya itu tadi ya. Yang kedua itu, yang pertama tadi adalah segitiga exposure, itu sangat penting. Bagaimana caranya menghasilkan foto yang good lah, bagus itu. Pencahayaannya nggak terlalu kontras, terus sudut pandangnya bagus juga gitu. Dasarnya seperti itu. Dan jika kalian punya kritik dan saran silahkan tinggal komentar ya, atau kalian mau nanya apapun tentang fotografi, nanti aku buatkan video tutorialnya. Dan mungkin itu aja sih dasar pentingnya banget, yang paling penting sekali, yang paling harusnya orang awam tahu ya. Yaitu pertama tadi segitiga exposure, yang kedua adalah bagaimana cara menghasilkan foto yang bagus ya, tentunya dengan segitiga exposure yang benar, dengan settingan ISO, dengan settingan shutter speed. Dan kalau kalian nggak mau ribet kan bisa pakai mode auto juga, daripada ribet ya kan, susah settingnya buru-buru. Dan sebagian banyak sih kamera itu dia ada namanya mode memori ya, mode memori gitu ya. Jadi kalau mode memori itu dia seperti ini ya, kalian bisa cek nih. Kalau di kamera Sony itu ada namanya MR ya, atau memori. Jadi kita bisa setting kamera sesuai apa yang kita mau tuh. Kita mau settingnya gimana nih? Misalnya ISO-nya segini, dalam ruangan nih, misalnya ISO segini, shutter speed segini, kita bisa setting di situ. Mau berapa gitu kan. Terus kemudian nanti kita bisa atur creative style-nya, macam-macam sebagainya di sini ada. Nanti kalau di kamera lain juga ada, sama aja intinya gitu. Di sini kalau di kamera Sony, kalau kalian pakai kamera Alpha 6000 atau Sony itu pasti sama ya.
settingannya gini. Kalian bisa pilih apa aja di sini, kreatif style terus dan lain-lain gitu ya. Semacam mode potret, efek-efeknya gitu. Ya banyak lagi caranya. Tapi yang paling dasar adalah cuman itu aja ya. Nah, segitiga posture ya intinya gitu. Dan mungkin kan bertanya, jadi abang ngerekamnya pakai apa? Yes, jadi aku sekarang ngerekamnya ada pakai ini, kalau nggak tahu ya, tunjukin nih kalian. Gimana gambarnya mbak, kalian bagus nggak nih? Kalian nilai sendiri, kira-kira aku pakai kamera atau pakai HP? Jadi aku pakai cincin. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, aku pakai kamera HP ya, dan ini HP pertama aku. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, kayak gini lah ya. Jadi intinya pada dasarnya kalau kita mau gambar yang bagus itu ya, gambar yang apa namanya? Ya bagus lah. Itu sebenarnya nggak tergantung pada kamera juga, mau pakai HP, mau pakai kamera juga bagus. Ya tuh. Tergantung bagaimana susunan cahayanya. Kalau video itu dia banyak nih. Video foto itu sama aja sebenarnya, tapi tergantung kita bagaimana caranya. Ya gitu, buktinya aku pakai HP juga. Dan kalau kalian masih yang itu baru mulai atau apapun itulah ya kan, berat beli kamera, pakai HP juga bagus tuh. Hasilnya buktinya bagus juga. Tuh. Hasilnya juga bagus tuh. Keren kan? Intinya kalau dalam YouTuber itu kita bisa banyak belajar tentang kamera ya. Kita mulai belajar editing dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja tips seputar kamera kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua yang mau belajar fotografi dasar-dasar. Gimana sih bang dasar-dasarnya yang baik dan benar? Ya sebenarnya seperti itulah. Pokoknya kalian udah mengerti segitiga exposure, ya, bisa dianggap 50% kalian udah menguasai seputar kamera, tips foto dan videonya gitu. Oke gitu aja, bersama saya channel, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jika kalian punya kritik dan saran jangan lupa tinggalkan komentar, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya channel, dan salam MZ Official. Jangan lupa bersyukur dan terus berkarya.